Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslaila Musdar dari kelas akuntansi 19G. Nah, kali ini saya akan membahas soal mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Langsung saja saya masuk ke soal. Asumsi PT Induk membeli 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 30 juta rupiah. Pada 1 Januari tahun 2001, nilai wajar dan kepentingan non-pengendalian diestimasikan sebesar 77 juta rupiah. Nah, di sini terdapat aset dan liabilitas dan ekuitas pemegang saham pada PT Induk dan PT Anak. Yang pertama, aset. Kas pada PT Induk sebesar 40 juta rupiah, pada PT Anak 50 juta rupiah. Piutang usaha sebesar 75 juta rupiah pada PT Induk, pada PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Persediaan pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, PT Anak 60 juta rupiah. Tanah sebesar 175 juta rupiah pada PT Induk dan 40 juta rupiah pada PT Anak. Bangunan dan peralatan 800 juta rupiah pada PT Induk dan 600 juta rupiah pada PT Anak. Akumulasi peralatan sebesar 400 juta rupiah pada PT Induk dan 600 juta rupiah pada PT Anak. Investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta rupiah pada PT Induk. Total aset senilai 1.100 juta rupiah. Pada PT Anak, jumlah pada PT Anak sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Utang usaha pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Obligasi pada PT Induk sebesar 200 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Pada saham biasa pada PT Induk sebesar 500 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Saldo laba pada PT Induk sebesar 300 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Total pada liabilitas dan ekuitas pemegang saham pada PT Induk sebesar 1.100 juta rupiah, pada PT Anak 500 juta rupiah. Nah, diminta buatlah ayat jurnal eliminasi dan kertas kerja laporan konsolidasi. Jawabannya, persediaan pada nilai buku sebesar 30 juta rupiah, pada nilai wajar sebesar 50 juta rupiah, pada kenaikan 20 juta rupiah. Tanah pada nilai buku sebesar 10 juta rupiah, pada nilai wajar sebesar 30 juta rupiah, pada kenaikan sebesar 20 juta rupiah. Bangunan pada nilai buku sebesar 40 juta rupiah, pada nilai wajar sebesar 80 juta rupiah dan kenaikan 40 juta rupiah. Nah, yang pertama ayat jurnal. Ayat jurnal yang pertama yaitu total nilai wajar sebesar 387.500.000 rupiah. Nilai buku saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Saldo laba PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Diferensial atau selisihnya sebesar 87.500.000 rupiah. Jurnal yang kedua yaitu jurnal di saat pembelian saham.
yaitu investasi saham pada PT Anak sebesar 310 juta rupiah, pada kas sebesar 310 juta rupiah. Kita masuk ke jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu jurnal mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepentingan non-pengendalian, yaitu saldo biasa sebesar 200 juta rupiah, saldo laba 100 juta rupiah, dan selisih 87.500.000 rupiah pada investasi saham pada PT Anak sebesar 310 juta rupiah, kepentingan non-pengendalian sebesar 77.500.000. Jurnal eliminasi yang kedua yaitu eliminasi mengalokasikan selisih. Persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 10 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, goodwill sebesar 12.500.000 rupiah pada selisih sebesar 87.500.000 rupiah. Selanjutnya kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 2001. Tahun kombinasi bisnis 80%, akuisisi di atas nilai buku. Nah, di sini terdapat akun PT Induk, PT Anak, eliminasi dan konsolidasi. Yang pertama yaitu kas pada PT Induk sebesar 40 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Pada konsolidasi sebesar 90 juta rupiah. 90 juta rupiah didapat dari 40 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha pada PT Induk sebesar 75 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 50 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya persediaan. Persediaan pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 60 juta rupiah. Pada eliminasi di debit sebesar 5 juta rupiah. Konsolidasinya sebesar 165 juta rupiah. Selanjutnya tanah. Tanah pada PT Induk sebesar 175 juta rupiah, pada PT Anak selanjutnya tanah pada PT Induk sebesar 175 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Pada eliminasi di debit sebesar 10 juta rupiah. Konsolidasinya sebesar 225 juta rupiah. Selanjutnya investasi dan peralatan. Pada PT Induk sebesar 800 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 600 juta rupiah. Pada eliminasi di debit sebesar 60 juta rupiah. Konsolidasinya sebesar 1.460 juta rupiah. Goodwill pada eliminasi di debit sebesar 12 juta rupiah, 12.500.000 rupiah. Konsolidasinya sebesar 12.500.000 rupiah. Selanjutnya investasi pada saham PT Anak sebesar pada PT Induk sebesar 310 juta rupiah. Pada eliminasi di kredit sebesar 310 juta rupiah. Di konsolidasinya tidak ada. Diferensial atau selisih. Pada eliminasi di debit sebesar 87.500.000 rupiah. Pada kredit sebesar 87.500.000 rupiah. Selanjutnya total dari PT Induk sebesar 1.100 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 800 juta rupiah, dan total dari konsolidasi sebesar 2.100
77.500.000 rupiah. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada PT Induk sebesar 400 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 300 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya, utang dagang. Utang dagang pada PT Induk sebesar 100 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah, dan pada konsolidasinya sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, utang obligasi. Utang obligasi pada PT Induk sebesar 200 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah, dan pada konsolidasinya sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, saham biasa. Saham biasa pada PT Induk sebesar 500 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Eliminasi pada debit sebesar 200 juta rupiah, dan pada konsolidasinya yaitu sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, saldo laba. Saldo laba pada PT Induk sebesar 300 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Pada eliminasi di debit sebesar 100 juta rupiah. Konsolidasinya sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, kepentingan non-pengendalian. Kepentingan non-pengendalian pada eliminasi di kredit sebesar 77.500.000 rupiah, dan konsolidasinya sebesar 77.500.000 rupiah. Selanjutnya, total dari PT Induk sebesar 1.500.000.000 rupiah, pada PT Anak sebesar 800 juta rupiah. Pada eliminasi di debit sebesar 475 juta rupiah, pada eliminasi di kredit sebesar 475 juta rupiah, dan total dari konsolidasi sebesar 2.077.500.000 rupiah. Itulah contoh soal mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.